Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Rumor tentang Nintendo Switch 2 udah banyak banget bertebaran di internet. Dari mulai yang pakai panel OLED, spesifikasinya bisa nyaingin konsol sekelas PS5 dan punya tampilan yang new design dari seri sebelumnya, yaitu Switch OLED ini teman-teman. Tapi semua rumor ini tuh masih belum fix teman-teman. Dan apakah benar-benar emang rumornya yang gue sebutin itu tadi bakal terjadi nanti di Nintendo Switch 2 atau enggak? Tapi nanti pada intinya kita bakal lihat di tahun depan, di tahun 2025 lebih tepatnya, karena itu menjadi salah satu tahun perilisannya si Nintendo Switch 2 yang akan rilis secara global. Dan masuk Indonesia atau enggak, ya pastinya nggak bakal masuk Indonesia teman-teman. Gue aja beli ini secara internasional ya, maksudnya garansi inter ya teman-teman. Sambil nunggu tahun rilisnya si Nintendo Switch 2, di studio kita tuh udah ada Nintendo Switch OLED nih teman-teman. Sebuah perangkat gaming handheld yang menurut gue praktis, compact dan juga terjangkau. Ngomongin terjangkau, sekarang tuh harganya udah sekitaran 4,2 jutaan aja, dan itu dalam kondisi baru versi non CFW ya teman-teman. Kalau CFW sendiri sih harganya sekitaran 5 jutaan, tapi gue sendiri gak rekomendasiin kalian buat beli yang versi CFW karena itu tindakannya juga termasuk ke ilegal. Nah, dengan harga segitu apakah worth it Nintendo Switch OLED ini buat di tahun 2025 mendatang? Dan buat dibeli sekarang apakah worth it nih ya? Sementara kalau kita sabar sedikit bakalan rilis si Switch 2 nih teman-teman. Kita akan bahas device yang satu ini. Sebelumnya gue bakal menempatkan posisi review kali ini sebagai user awam yang baru pakai Nintendo Switch ya teman-teman. Karena memang sebelumnya gue kalau misalkan main game opsinya itu cuma 3, entah itu di PC, smartphone atau enggak di PS seperti Xbox ataupun si PS5 ya teman-teman, yang pernah gue coba juga. Makanya nanti kalau misalnya ada sedikit pembahasan yang salah dari Nintendo Switch OLED ini, mohon maaf, jangan dibully. Jadi setelah 2 bulan gue pakai Nintendo Switch OLED ini, ada beberapa hal yang gue temukan, dan salah satu perbedaan dengan konsol lainnya sekelas gaming handheld kayak misalkan Steam Deck ataupun PC gaming handheld seperti si ROG Ally dan juga MSI Cloud ya teman-teman. Pertama, yang paling berasa secara experience, ini udah jelas banget gua pakai gaming handheld kayak misalkan Steam Deck dan juga ROG Ally, MSI Cloud. Experience yang ditawarkan sama device yang satu ini tuh beda banget. Dari mulai grip handheldnya berasa PW banget, tipikal kayak kita main gamepad yang ada di smartphone seperti GameSir yang sebelumnya pernah gua coba dan pernah gua review juga. Bahkan tombolnya itu sangat small banget teman-teman, tapi berasa empuk dan nyaman gitu kalau misalnya kita pencet. Kekurangannya paling satu doang, kalau misalnya tangan kalian ngerasa gede, ya itu bakalan sedikit susah buat mencet tombol-tombol yang ada di Switch-nya ini teman-teman, alias di joystick-nya ini. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang fokus penjualan dari Nintendo sendiri itu di pasar Asia teman-teman, yang dimana pasar Asia paling rata-rata tangan di angka 16 sampai 18 cm aja. Kalau misalnya lebih dari situ, ya mungkin kalian tangan orang Eropa ataupun tangan orang barat gitu ya, yang gede-gede banget. Efek vibratornya juga berasa banget dan sesuai dengan game apa yang lagi kita mainin. Punya karakter yang soft, nggak terlalu geter, tapi lagi-lagi di sini ngasih kesan yang nyaman. Mirip kayak stick PS5 lah kalau menurut gua, yang DualSense itu teman-teman. Boot quality-nya juga solid dengan bahan material polikarbonat, tapi di sini ada bahan aluminium buat stand si Nintendo-nya ini. Dengan material yang kayak gini, menurut gua device yang satu ini bakalan berasa compact banget. Bakal bener-bener compact secara ketebalan dan juga ukuran. Bayangin aja, tanpa joystick bobot dari Nintendo ini tuh cuma di angka 322 gram. Dan kalau misalkan dengan joysticknya di angka 421 gram, jauh lebih ringan ketimbang PC handheld ataupun gaming handheld seperti Steam Deck dan juga ROG Ally ataupun MSI Cloud ya teman-teman. Karena ini masih di bawah dari 500 gram. Jadi memang bener-bener simple banget, tinggal dimasukin tas yang kita beli di third party ya teman-teman. Banyak banget aksesoris yang bisa kalian beli di online shop. Abis itu udah bisa dibawa kemana-mana teman-teman. Itu yang membuat gue jadi jatuh cinta banget sama Nintendo Switch OLED ini, karena memang praktis ya teman-teman. Lalu dari segi layar, ukurannya sih bisa dibilang berasa cukup pas ya. Pas di sini dalam artian gak kegedean ataupun gak kekecilan, karena di sini untuk ukurannya di angka 7 inch nih, dan udah pakai panel OLED pastinya sesuai dengan namanya Nintendo Switch OLED. Tapi di sini untuk masalah kendalanya cuma 2, yaitu refresh rate sama resolusi. Refresh rate masih 60 Hz dan juga untuk resolusinya cuma SD plus aja teman-teman. Dan ini sih jadi salah satu kekurangan buat Nintendo Switch OLED. Dan gue berharap nextnya si Nintendo bisa ngasih resolusi Full HD, entah itu di panel yang IPS ataupun di OLED-nya, biar sekalian lebih jernih lah intinya. Karena di sini berasa banget nih, di sini pakai resolusi yang rendah yaitu 720p. Pas waktu gue main game beberapa kayak Mario Odyssey dan juga Kirby, beberapa tekstur itu berasa buram dalam artian di sini pecah-pecah gitu ya teman-teman. Dan itu dia alasan gue selalu pakai monitor extended atau enggak
juga langsung colok ke TV. Jadi biar mendapatkan experience yang lebih masif dan juga mendapatkan kualitas yang jauh lebih detail teman-teman. Walaupun memang tetap output di TV ataupun di monitor itu cuman sampai Full HD Plus aja. Di sini gue yang paling suka sih dongle saktinya teman-teman, yang dimana itu praktis banget, bisa juga dibawa kemana-mana. Tinggal siapin aja dongle-nya, terus juga di situ nanti kita bisa taruh aja Nintendo Switch OLED-nya dan langsung bisa konekin ke TV. Di sini juga ada port RJ45, jadi bisa langsung connect ke internet nih teman-teman. Ini dongle yang menurut gue sakti banget dan jarang banget ada yang punya. Ya walaupun memang ada sih ya third party ya, kalau misalkan kalian beli Steam Deck ataupun ROG Ally ataupun ya gaming headset lainnya lah. Tapi menurut gue nggak seoptimal punyanya Nintendo. Nah ngomongin optimal, by the way performance dari Nintendo Switch OLED ini pakai Nvidia custom ya, dengan namanya yaitu Tegra prosesor teman-teman. Ya gue pribadi sih memang nggak terlalu paham tentang prosesor yang satu ini, tapi menurut gue sih prosesor ini memang prosesor yang didesain untuk sebuah konsol teman-teman. Nah buat main gamenya sendiri sih sejauh ini gue nggak ada masalah ya teman-teman main game di Nintendo Switch OLED ini, terutama dengan prosesor yang ini, karena memang rata-rata FPS yang bisa gue dapat itu di angka 30 sampai 60 FPS aja. Dan ada beberapa game yang cuman sampai 30 FPS seperti Zelda dan juga Kirby, di sini bisa sampai 30 FPS aja. Kalau bisa sampai 60 FPS ada sih game sport dari Nintendo dan juga sama lagi yaitu Mario Odyssey yang gue punya. Dan masih banyak lagi sih game yang bisa support sampai 60 FPS, dan gak semua game bisa sampai 60 FPS juga. Rata-rata paling di angka 30 FPS. Dan menurut gue main game dengan FPS di angka 30 di sebuah konsol itu tidak masalah, karena memang gamenya bukan kompetitif dan buat fun to play aja. Dan game yang gue beli juga game-game anak-anak sih sebenarnya, dan bisa dibilang itu game yang tanpa mikir, kayak si Mario Odyssey dan juga Kirby ini yang itu bisa bilang tanpa mikir sih. Cuma yang terpenting bukan dari segi performance-nya, tapi fun to play-nya ini berasa dapet banget. Di sini kalau misalnya kita matiin gamenya itu tinggal pencet aja tombolnya di sini, nanti itu bakal mati, dan kalau misalnya dinyalain langsung pencet lagi aja dan nanti bakalan tetap continue. Jadi bener-bener simple banget. Kalau misalnya kalian pengen bawa pergi kemana-mana, kalau misalnya lagi waktu gabut main sebentar pun juga bisa, karena nanti bisa langsung tetap continue, gak harus matiin nyalain, itu bakalan capek banget dan buang-buang waktu. Nah ngomongin daya tahan baterai, Nintendo Switch OLED ini bisa bertahan 3-4 jam, dan gue jarang banget kehabisan pas waktu main di konsol yang satu ini, karena gue pribadi bukan tipikal orang yang main game hardcore teman-teman. Jadi gue main ya sekedar buat istirahat aja, kayak sejam 2 jam itu udah cukup. Dan kalau misalnya habis sebenarnya tinggal di charging, terus abis itu kita copot aja joysticknya ini, terus kita pakai stick handle-nya aja nih, dan itu bisa kita mainin langsung colok ke TV, atau enggak kita mabar sama teman-teman kita ya, kayak misalkan Nintendo Sport teman-teman, kita bisa main golf, kita bisa main badminton dan lain-lain. Intinya banyak banget lah opsi tetap bisa mainin kalau misalkan Nintendo Switch-nya itu habis baterainya teman-teman. Tapi yang paling gue suka sih ya memang itu tadi, kita bisa mabar sama teman-teman kita tanpa ada batasan, karena memang rata-rata game dari Nintendo diciptakan itu buat main berdua ataupun main rame-rame. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kelebihan doang, pasti ada kekurangan dong ya. Kekurangannya sih sebenarnya minim banget teman-teman, dan cuman satu keluhan aja sih kalau misalnya kalian gak berduit, yaitu masalah game dari Nintendo itu benar-benar mahal banget, bisa gue bilang pelit akan diskon. Kalau misalnya ada diskon itu cuman sesekali aja, dan itu diskonnya paling cuma 5-10% aja. Jadi menurut gue Nintendo emang itu pelit banget akan game, dan gue gak heran kalau misalnya ada orang yang rela ngebajak konsol yang satu ini biar bisa main versi bajakannya secara gratis, karena memang literally mahal banget harga game dari Nintendo Switch OLED ini. Alright, kesimpulannya, apakah worth it beli Nintendo Switch OLED yang satu ini di saat Nintendo Switch 2 itu udah pengen launching? Ya walaupun gua belum tahu Nintendo Switch 2 itu seperti apa penampakannya, karena memang ini masuk rumor ya rata-rata, dan kita juga belum bisa memprediksikan ya teman-teman secanggih apa teknologi yang dikasih sama Switch 2. Tapi menurut gua kalau kita balik ke pertanyaan tadi, Nintendo Switch OLED ini masih worth it banget buat kalian beli. Mengingat harganya sekitar 4,2 jutaan aja, bahkan bisa kalian dapat lebih murah, dan itu menurut gua rekomen banget ya. Cuman memang gamenya aja harganya agak mahal, itu nyeselin banget sih ya. Kalau beli ini tapi nggak ada gamenya kan sama aja bohong gitu ya. Cuman menurut gua buat kaliannya pecinta gaming handheld dan buat refreshing santai gitu ya, game yang nggak pengen berat-berat, nggak pengen mikir yang terlalu ekstra, ya ini opsi yang tepat buat kalian. Karena memang tujuan gue beli game ini juga buat mabar sama teman-teman kantor, dan juga buat fun to brand biar nggak pusing pala. Jadi intinya gue pengen main game
yang benar-benar santai dan tanpa mikir. Ya ini game-game di sini tuh benar-benar tanpa mikir semua. Kayak game anak kecil tapi tetap fun to play banget gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian mikir device ini udah gak worth it, itu salah besar. Karena menurut gua dengan harga 4,2 jutaan dan jauh lebih murah sekarang itu masih worth it. Dan apalagi dengan spesifikasi yang dibawa sama Nintendo Switch OLED ini. Mungkin cukup saja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan tentang device yang satu ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat boleh banget langsung DM di Instagram kita di @serapintekno. Dan pengen join ke komunitas kita boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.